Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sedulur tani buat dulur-dulurku semuanya. Hari ini saya sedang monitor tanaman kentang yang sudah menggunakan aplikasi paket dari Syngenta. Dan kentang ini baru memasuki umur ke 75 hari setelah tanam. Varietas Granola L. Nah, jadi dulur-dulurku semuanya di sini sedikit sharing lagi kepada dulur-dulurku semuanya petani kentang di seluruh Indonesia. Tanaman kentang ini umurnya cepat ya, ataupun genja. Jadi dia masa panennya hanya 4 bulan ataupun berkisar 130 hari setelah tanam. Itu sesuai kriteria untuk dijadikan bibit lagi. Nah, di sini ini masih tergolong G3 varietas Granola L. Nah, jadi ini luasnya berapa? Ini dengan luas lahan 2 bal plastik yang bidang 80, dulur-dulurku semuanya. Nah, ini ya. Ini bidang 80. Dan saya buat di sini, ini jarak tanamnya adalah 40 cm ya. Ini tunasnya dari udah keluar dari lubang pupuk. Nah, jadi jarak tanamnya ini saya buat 40 cm. Alhamdulillah ini dulur-dulurku semuanya. Ini kondisinya sangat mulus ya, bersih sekali. Yaitu yang namanya serangan penyakit dari tanaman ini, terutama yaitu layu. Nah, jadi di sini saya sedikit sharing lagi. Jadi tanaman kentang ini biasanya terkendala yang namanya layu fusarium dan layu bakteri, dulur-dulurku semuanya. Nah, di sini apa aplikasi yang saya gunakan untuk pencegahan layu dari pengolahan tanah? Ini saya menggunakan perlakuan PJBR, dulur-dulurku semuanya. Jadi PJBR itu apa? Dia bakteri ya, bakteri pembenah tanah, kemudian untuk yang namanya imunisasi dari perakaran tanaman kentang tadi terhindar dari serangan penyakit layu fusarium ataupun layu bakteri. Nah, dengan luasan 2 bal plastik ini, yang kemasan yang plastik yang 20 kilo ya, dulur-dulurku, per balnya. Ini saya habis PJBR-nya itu sekitar 20 liter kemarin. Jadi saya cara aplikasinya itu, gulutannya ini kan biasanya kalau kita mau masang mulsa ini sudah rapi ya, sudah kita rapikan. Kemudian saya semprot dulu dengan PJBR di atas gulutan yang sudah kita rapikan, baru ditutup dengan mulsa. Nah, alhamdulillah sekarang ini hasilnya. Ini aman ya, aman sekali. Namanya serangan layu bakterinya ataupun layu fusarium. Mudah-mudahan sampai finish nanti itu aman ya. Oke, kita akan keliling ke sana dulu. Kita akan cek ya. Kita akan cek bagaimana pertumbuhannya. Oke, tadi sudah saya coba keliling ke lahan kentangnya. Untuk serangan layunya itu alhamdulillah aman, dulur-dulurku semuanya. Cuman satu sih, di saat kendala kita di saat kita nanam biasanya kayak ini ya. Nah, ini pas kita pemilihan bibit di awal itu kita masih ibaratnya masih kurang teliti. Jadi ada berapa persen lah, kalau dihitung paling cuma sekitar 5% di bibitnya, karena dia busuk pasti bibitnya. Nah, jadi alhamdulillah kalau serangan layu fusarium sama layu bakterinya ini aman, masih tergolong aman ya, dulur-dulurku semuanya. Nah, jadi itu saya gunakan yang satu aplikasi aja di saat pengolahan tanah tadi, dulur-dulurku semuanya, PJBR. Dan yang lebih bagusnya sebenarnya PJBR itu kita lakukan pengocoran sebenarnya di kentang di saat umur 21 hari ataupun sampai ke umur 25 hari. Intinya sebelum melakukan pemupukan susulan, dulur-dulurku semuanya, itu lebih bagus.
kita lakukan kocor BJBR di fase vegetatifnya gitu. Pokoknya sebelum masuk pupuk kimia itu kita lakukan pengocoran dengan BJBR. Nah, kita sebagai petani kentang, kalau kita sudah lolos yang dari namanya layu fusarium sama layu bakteri, masih ada lagi tantangan kita, dulur-dulurku. Apakah itu? Jadi mungkin petani kentang di seluruh Indonesia tahulah tantangan terberat kita apa selain penyakit layu. Nah, jadi di tanaman kentang ini biasanya kalau di saat dia kelembapan tinggi itu biasa yang menyerang adalah Phytophthora infestan. Jadi biasanya daun-daun kentang ini yang di helai-helainya ini, dulur-dulurku semuanya, ini busuk kemudian menyerang ke bagian daun yang lainnya. Akibatnya nanti tanaman kita akan stres, kemudian akan mati gitu kalau nggak cepat kita cegah. Nah, saya menggunakan paket dari Syngenta ya dulur-dulurku semuanya. Itu ibaratnya terus pergantian. Nah, penyemprotan 1 kedua itu saya gunakan Ridomil ES dan Amistartop. Ke-1 dan kedua ya dulur-dulurku semuanya. Dengan Ridomilnya itu dengan dosis per tangkinya saya gunakan 3 sendok makan, dan Amistartopnya saya gunakan 2 sendok makan. Itu dosis per tangki per 15 liter air. Nah, setelah ke-1 kedua kita akan nyemprot lagi ke-3 sama ke-4 ya dulur-dulurku semuanya. Itu saya gunakan Repus Opti sama Mirapis Duo. Itu untuk fungisidanya. Nah, kalau untuk masalah fungisida kontak yang sifatnya Mancozeb ya, itu terserah dulur-dulurku semuanya mau gunakan yang jenis merek dagang apa, kemudian yang mau yang tepung biru atau tepung kuning silakan. Kalau saya tidak jadi patokan, ibaratnya itu untuk supaya tanaman ini kelihatan kuning ataupun biru. Nah, saya kemarin gunakan Centaten ya, Centaten saya gunakan untuk penyemprotan ini. Nah, kemudian untuk Repus sama Mirapis Duo itu, Repus saya gunakan dengan dosis 25 ml per tangki, dan Mirapis Duo-nya saya gunakan 30 ml per tangkinya. Jadi kita sudah lolos yang namanya Phytophthora. Dan satu lagi ada penyakit kentang ini yang sangat membahayakan kita dulur-dulurku. Ibaratnya bisa merugikan kerugian kita mencapai sampai 50%. Apa penyakitnya dulur-dulurku semuanya? Biasanya tanaman kentang itu terserang namanya Alternaria. Ya dulur-dulurku semuanya. Alternaria itu dia menyerang pada bagian daun bawah. Jadi daun bawah ini akan dia serang bintik-bintik hitam ataupun bercak ya. Bercak dia akan menyerang di bagian daun bawah. Kalau nggak sempat kita cegah, itu bisa menurunkan hasil sampai 50%. Sangat rugi ya dulur-dulur semuanya. Makanya kita sebagai petani, kalau kita sudah lolos yang dari Phytophthora, kita antisipasi yang namanya Alternaria ataupun bercak kering tadi. Nah, alhamdulillah ini aman ya, serangan Alternarianya punya saya sendiri. Saya imunisasi Mirapis Duo di penyemprotan ke 3 sama 4. Yang bagusnya sebenarnya di umur 42 sama 49. Jadi saya masukkan ke vegetatifnya, jadi lebih aman nih. Nah, kalau yang ini dulur-dulurku semuanya, ini kemarin saya ngeracun rumput. Saya gunakan Gromoxon sama Unicor, malah kena ini sedikit, tapi nggak apa-apa. Itu nggak jadi permasalahan. Tapi mudah-mudahan aman ya Alternarianya. Nah, ini jadi bersih nih ya. Kemarin saya racun rumputnya itu udah mati. Jadi nanti pas waktu panen bersih lahannya. Nah, jadi itu pengalaman dari saya. Saya gunakan teknologi dari Syngenta ya dulur-dulurku semuanya. Ada Amistartop, ada Ridomil Gold, ada Repus Opti, kemudian ada Mirapis Duo. Nah, kalau untuk inseknya ini saya gunakan Minecto Extra hanya 2 kali aplikasi ya. Jadi saya gunakan Minecto Extra hanya 2 kali aplikasi di umur kentang penyemprotan ke 3 sama ke 8 kemarin. Ini udah ke 9 dulur-dulurku semuanya kemarin. Alhamdulillah aman ya. Oke, mungkin sharing kita itu saja. Semoga bermanfaat ya dulur-dulurku semuanya. Tetap semangat. Salam botol biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.